Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kami bikin judul yang membingungkan juga mengagetkan. Sholat kok diazab? Ada apa? Yuk kita perhatikan ayat. Ya, ini ayat Al-Quran. Ya, surat Al-Anfal ayat 35. Yuk kita perhatikan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka awatas dia fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Yuk kita perhatikan. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ada apa ini? Sholat yang disebut kena azab, yang disebut kekafiranmu itu artinya ketidaktahuanmu. Yuk kita bahas. Karena apa? Di saat mengerjakan, menjalankan, mendirikan sholat yang secara nawaitu, yang secara lisan, seremoni adalah usolli. Ini kalau sholatnya disambungkan usolli, mohon, karena kalimatnya ini artinya dan sholat mereka ada, dan sembahyang mereka ada juga. Kekafiranmu itu maksudnya ketidaktahuannya. Sholat kena azab karena tidak tahu isi sholat, isi usolli. Di Al-Ankabutnya ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Karena sholat itu, ya, usolli itu umpamanya, kalau mau diartikan usolli silahkan diperluas, bisa mencegah hal yang keji dan mungkar. Jadi sholat itu bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Bukan sholat karena surga. Ya, ingat. Jadi kalau ada orang sholat atau usolli, pikirannya kok surga, berarti kekafiranmu, ketidaktahuan. Karena sholat itu bukan untuk surga, tapi untuk mencegah hal yang keji dan mungkar. Itu satu, ya. Cukup ya. Ini indal baiti, bisa sekitar, bisa di sisinya, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, luas. Ya, perhatikan. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi kalau ada orang usolli atau sholat berpikiran surga, berpikiran surga, berarti salah, berarti tidak tahu. Tidak tahu bahasa Arabnya kafir. Sholat itu ayatnya Al-Ankabut, ya, ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Jelas? Jadi kalau ada orang sholat
usoli, pikirannya biar bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar, berarti benar, berarti sholatnya nggak kena azab. Tapi kalau pas sholat pikirannya pahala dan surga, berarti disebabkan kekafiranmu, itu disebabkan ketidaktahuannya, ya. Karena Al-Baqarah 82 yang dijamin mendapatkan surga. Nah, nanti mendapatkan surga luas ini ya. Surga itu di dunia, di akhirat, di darul akhirat. Ya, luas. Balasan neraka juga di dunia, di akhirat, di darul akhirat. Ibaratnya begitu. Itu rasa sistem. Jadi jangan nggak ekstrim, ya. Sistem kanan, kiri, atas, bawah, lapar, kenyang, siang, malam, itu loh pasangan. Kita tidak bisa menghindari neraka, juga tidak bisa menghindari surga. Artinya surga nggak usah diminta, pasti kena, pasti mendapatkannya. Levelnya macam-macam, fasenya macam-macam, bentuknya macam-macam, ya. Namanya surga itu artinya rasa yang enak, rasa yang nyaman, ya apa saja. Nanti kalau neraka itu rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, bentuknya apa saja, ya. Al-Baqarah yang ayat 82 di situ menjanjikan Gusti Allah perilaku yang baik, ya, yang dijamin dikasih surga, dimasukkan surga. Nah, ini kalimat dimasukin surga sama dimasukkan surga mohon diluaskan. Kalau yang udah fana udah tahu, udah usul udah tahu ya. Jadi kalau sholat atau usoli berpikiran mendapatkan surga, disebut kafir, kena azab, artinya tersiksa. Kalau kita menjalankan, mendirikan, mengerjakan sholat atau usoli berpikiran untuk mencegah hal yang keji dan yang mungkar, berarti benar. Jadi nggak kena azab, berarti ngerti bahasa Arabnya alim atau ulama. Kalau tidak ngerti bahasa Arabnya kafir, ya. Atau ainul yakin, ya, melihat keilmuan yang yakin, ya. Al-Baqarah yang 82 berarti kalau perilakunya baik, ini janji Gusti loh. Al-Baqarah ayat 82, silakan dicatat dulu. Yang berperilaku baik akan mendapatkan surga. Nah, kalau mendapatkan surga itu nanti kalimatnya dimasukin surga atau dimasukkan surga. Di mana? Dunia, akhirat, darul akhirat, ya. Itu sistem. Kalau masih meteng-teng, wah nek sholat ya surga, tidak memperhatikan surat Qaf ayat 16. Ya, di saat di sekitar Baitullah silakan di mana terserah. Ya. Arti Baitullah itu luas, yang mana saja. Ya. Kalau yang orang sudah usul, Baitullah adalah qalbu. Tapi kalau yang belum kan Baitullah itu ya masjid gitu ya. Ya. Kalau orang yang sudah memahami surat Qaf ayat 16, surat Shad ayat 72, itu Baitullahnya di guru sejati, ya, guru sejati. Kalau sholat itu dianggap jalan yang lurus, juga nggak tepat, ya, karena sholat sudah dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
sholat itu bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Jadi kalau ada orang sholat, orang musolli, itu hanya bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Kalau disebut, oh nanti selamat, Al-Fatihah ayat 7, Syiratal ladzina an'amta alaihim, itu yang disebut syiratal mustaqim adalah orang-orang yang engkau beri nikmat. Beri nikmat itu luas, semampunya, apa saja, di mana saja, pakai hukum sunatullah empan papan. Jadi memberi nikmat itu luas, bukan cuman makanan, uang, harta benda. Memberi kelegaan, senyum, memberi tenaga, luas banget, semampunya, sunatullah empan papan. Itu yang disebut syiratal mustaqim. Itu kalau yang disebut pikirannya, oh kalau sholat itu jalan yang lurus, berarti keliru, nggak tepat. Sholat adalah mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Ya, sholatnya mau di mana? Mau diartikan usolli silahkan, mau disolat silahkan. Anak kelengkapan ini, ya kelengkapan. Judul video usolli ibadah seremoni, sholat ibadah sosial sudah ada. Video-video tentang sholat, tentang usolli sudah sangat banyak sekali. Jadi bila mana ini masih bingung, mohon disimak video-video yang terdahulu. Ini video kami yang ke-303, ya, tanggal 24 bulan 3 2025. Jadi mohon bagi siapa, karena masih ada yang bertanya ya, sementara ini bersyukur ya, nggak rame, paling ya 10-20 orang ya, kan kami lagi kerja juga. Jadi kalau orang memperhatikan ayat ini, ya ibaratnya sebelum usolli atau sebelum sholat, perhatikan ayat ini, nanti sholatnya aman, usollinya aman, ya. Karena ini bahaya juga. Ini ayat ya, Gusti Allah yang ucap ya. Sampai kalimatnya, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu, kekufuranmu. Ya. Kafir itu kan tertutup, tidak tahu, luas. Kufur, kafir, kapur. Kapur juga menutup. Ini kan kapur, menutupi warna hitam ya, menutup tuh. Kafir, kufur, kafir, fit itu. Jadi kafir itu bukan ekstrim. Kafir itu adalah orang yang tidak mengerti. Azab disebabkan kekafiranmu, disebabkan ketidaktahuanmu. Kan kalau pikirannya, kalau pas usolli atau sholat, pikirannya kok surga, berarti salah. Makanya di azab, rasakanlah azab. Ya. Tapi kalau sholat atau usolli, pikirannya, oh bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Betul, berarti nggak kena azab gitu loh. Jadi mohon maaf siapa saja mohon ini dibahas, jangan sampai bila mana melakukan usolli, bila mana melakukan sholat, jangan berpikir surga atau pahala. Ya, jangan, bahaya. Karena ingat, apapun sholat itu, usolli itu bisa mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Udah jelas sekali ya. Ya, pokoknya perhatikan ini ayat Al-Baqarah 82, surat Qaf ayat 16, surat Shad 72, Al-Fatihah ayat 7, Al-Ankabut ayat 45. Jadi sudah cukup mungkin ya. Ini juga permintaan para subscriber. Ya jadi kan, Pak, itu ayat bagaimana? Bagaimana apanya? Wah, ayat kok nakut-nakutin?
Yo ayat yang nakut-nakutin ada, ayat yang nyenengin banyak. Jadi kita harus bisa. Ini kalau menurut orang-orang yang sudah usul, ini adalah ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Ya, karena ini tidak ada buka kurung. Kalau artinya bahasa Indonesianya ada buka kurung, kurung tutup, berarti itu ciri ayat mutasyabihat. Jadi kita perhatikan ini. Ini bukan usoli memang sholat tuhum, tapi sholat tuhumnya pakai huruf ta, bukan pakai ta marbuto. Berarti ini gabungan antara sholat yang diartikan sadar, antara usoli yang diartikan saya menghormat. Ya, kalau usoli saya menghormat, kalau sholat saya sadar. Ya, jadi hakikat sholat itu sudah ada videonya ya, kalau nggak salah video 10 hari yang lalu ya. Semua itu dari sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asyar. Asyar apa asyar? Ayo, kalau hurufnya short berarti asyar, kalau asyar nanti huruf sin, ya sama aja, artinya itu sama, maksud tujuannya ya. Tapi yang terkenal sholat asyar, padahal tulisannya sholat asyar ya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat witir, taraweh, witir, tahajud, dan lainnya. Jadi video tentang sholat daim, sholat wusto, usoli ibadah seremoni, sholat ibadah sosial sudah sangat banyak amat sekali. Jadi ini video kami yang ke-303, tanggal 24 bulan 3 2025. Kayaknya udah cukup ya. Jadi udah cukup ya. Kalau ada orang usoli atau sholat pikirannya pahala dan surga, berarti rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Tapi kalau ada orang usoli, sembahyang atau sholat, pikirannya, angan-angannya bisa mencegah hal yang keji dan mungkar, berarti benar nggak kena azab ya. Karena pahala dan surga adanya di Al-Baqarah 82. Orang yang berperilaku baik akan mendapatkan surga, akan dimasukkan surga ya. Udah jelas ya? Jelas lah ya, udah jelas. Cukup sekian ya. Terima kasih ya para subscriber, biar nggak sedih lagi. Ada yang takut, ada yang ini bahasa ininya gilapen, ada yang masih budak letek, ada yang bingung, ada yang gundah. Ya ini kami bahas ya, semoga bisa bermanfaat. Artinya berhati-hati ya, kalau apalagi kalau bacaannya salah, bacaannya belum pas, seperti mahrojnya, tajwidnya belum pas, mendingan di rumah sendiri ya. Bila mana bacaan Al-Qur'annya belum bertajwid, mahrojnya masih kacau, hukum dari mulai idhar, idhom, iklab, ifa, idhom bihuna, idhom bilahuna, kol-kolah, mat lazim, mat far'i dibagi gitu aja banyak banget. Ada mat wajib mutasil, mat jais mufasil, mat lain, mat silah tawilah, mat silah, mat arid, mat aiwat. Was, saya aja puyeng ya, saking banyak ya. Jadi kami mohon dengan amat sangat, bila mana mau jadi imam sembahyang atau imam usolli atau imam sholat di masjid atau di musola, mohon makharijul huruf, mohon hukum-hukum tajwid dikerjakan, jangan asal-asalan, berbahaya kalau mahroj dan hukum tajwidnya tidak tahu, belum ngerti. Nah, belum ngerti bahasanya kafir lagi. Mending sembahyangnya di rumah sendiri ya, sendirian di rumah sendiri ya.
bacanya di dalam hati. Karena kalau membaca salah, bersuara mencampur dengan frekuensi, nanti vibrasinya balik. Kalau salah yang balik salah, ya. Imbal kan Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Ngucap salah balik salah, ngucap bener balik bener, ngucap baik balik baik. Itu aja, itu udah otomatis karena ruang frekuensi ini, gelombang ini, yang bahasa awamnya malaikat rokib dan atid. Itu pasti sistem. Kalau lah WA saja kalau ngetik salah, ya tetap salah. Karena itu sistem. Nggak katanya salah dikit nggak apa-apa. Nggak bisa kalau sudah diucap, disuarakan. Kecuali, ya, kecuali bacanya di dalam hati. Contoh ya. Umpama Ahmad ngomel-ngomel, kalimatnya kalimat yang ekstrim, kalimat yang buruk, bersuara, ngomel-ngomel kepada Zaid, bersuara, pasti Zaid balik marah. Itu yang vibrasinya balik, ya. Atau yang resonansi, nggak apa, balik. Karena ini kasar, balik kasar. Ini Ahmad ngomongnya kasar, pokoknya keluar yang kasar-kasar, tapi di dalam hati. Zaid kan nggak kena, walaupun ngomel-ngomel sama Zaid, tapi ngomel-ngomelnya di dalam hati, nggak bakalan kena. Ya, karena frekuensi. Makanya jangan sampai, salah dikit nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau memang tidak bisa tajwid, tidak bisa makhrajnya, hukumnya sampai semua begitu banyak, ada al-ta'rif, ada al-qamariyah, ada al-samsiyah, banyak banget lah, rubes. Mendingan sembahyang sendiri di rumah sendiri, sendirian, ya. Tuh, itu yang lebih baik. Karena kalimatnya ada kalimat sholat witir. Witir itu manunggal ganjil. Kholwat aja sendiri yang paling bagus, kholwat. Karena kalau rame-rame lama, ya. Udah cukup ya. Jadi ucapan apa saja kalau bersuara akan bercampur dengan gelombang, akan kembali kepada dirinya yang mengucapkan. Mengucap kasar balik kasar, mengucap baik balik baik. Tapi kalau di dalam hati aman, ya. Tidak, ini frekuensinya tidak bekerja, gelombang itu tidak bekerja. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.